Jadi nek dari saya sih siasatnya adalah strategi tadi yang harus dipahami adalah reduce cost dan generating income. Yang kedua adalah bagaimana kita memunculkan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan betul. masa pandemi saat ini kayak gitu. Termasuk tadi bikin Pasar desa.id, desa. terus kemudian kita melakukan transformasi Kupas, meskipun Kupas itu tidak terdampak ya. Tapi kita melakukan transformasi Kupas supaya kita lebih continue bisnisnya. Terus kemudian di Kampung Mataraman yang konsepnya berubah. Yang awalnya prasmanan menjadi sekarang order kayak gitu. Iya. Maksudnya ada perubahan di situ dan inovasi-inovasi itu harus terus berjalan, Mas. Mengikuti masa zamannya. Hai semuanya, bertemu kembali di Podcast Desa, sebuah ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membangun Indonesia dari desa. Sobat Desa, setahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia sampai ke desa-desa. Selain kesehatan, satu hal yang sangat berdampak kepada kita semua adalah ekonomi. Di desa, salah satu kelembagaan desa yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini adalah BUMDes. Dan saat ini saya berada di kantor BUMDes Panggung Lestari. Salah satu BUMDes inspiratif dengan segala inovasinya yang banyak menjadi rujukan atau menjadi tempat untuk belajar bagi BUMDes-BUMDes dari desa-desa lain. Nah, di depan saya ada temanku. Teman sekamar ya. Ahmad Arif Rohman. Halo teman-teman semua. Sobat desa semua. Sobat desa. Kita temenan gak sih sebenarnya? Temennya. Temen sebangsa dan senegara. Kita masih teman ya atau enggak? Teman, kita teman seperjuangan desa Mas sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Aslinya enggak sih. Aslinya masih guru saya, bukan teman. Oke. Murid durhaka. Kita akan banyak ngobrolin seputar BUMDes, terutama BUMDes Panggung Lestari, Kelurahan Panggung-Harjo. Bagaimana inovasi-inovasi atau kegiatan-kegiatan apa selama pandemi ini. Tapi sebelumnya ceritain dong tentang sekilas saja, jangan panjang-panjang. Oke, siap. Tentang BUMDes Panggung Lestari itu sendiri. Oke, jadi BUMDes Panggung Lestari itu adalah salah satu badan usaha milik desa ya, bukan salah satu sih. Satu-satunya ya. Satu-satunya badan usaha milik desa betul. yang dimiliki oleh Kelurahan Panggung-Harjo kayak gitu, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Nah, itu lengkapnya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, BUMDes ini dibentuk pada tahun 2013. Tapi sebelum dibentuknya BUMDes itu sebenarnya Kelurahan Panggung-Harjo itu sudah memiliki unit usahanya terlebih dahulu. Sebelum Undang-Undang Desa berarti itu ya? Sebelum Undang-Undang Desa. Jadi Undang-Undang Desa kan tahun 2014. Nah, tahun 2012 itu BUMDes, bukan BUMDes ya, Kelurahan Panggung-Harjo itu memiliki kelompok usaha. Waktu itu sebutannya gitu Mas, kelompok usaha pengelola sampah yang sekarang menjadi unit usahanya BUMDes. Ya, kita biasanya nyingkatnya Kupas. Kupas tuntas semua sampah yang ada. Oke. Nah kayak gitu itu. Jadi sebelum membentuk BUMDes justru BUMDes sudah punya unit usaha terlebih dahulu sebenarnya kayak gitu. Karena di awal dulu Mas, masalah yang ada di Panggung-Harjo adalah sampah sampai menjadi masalah sosial saat Iya, itu. karena wilayah ini adalah wilayah urban ya. Betul sekali, wilayah urban, banyak penduduknya. Total penduduk Panggung-Harjo kan ada 28.000 jiwa. Iya. Kayak gitu. Nah, 11 padukuhan. 14 pedukuhan. 28.000 jiwa atau 8.900 kakak. Besar banget. Iya, besar banget. Kayaknya desaku nggak sampai segitu. Kalau di Jogja kan memang gitu ya, beberapa desa dijadiin satu kayak Iya, benar. Nah, terus kemudian sampahnya, apalagi di desa urban yang dia tidak punya
lahan banyak untuk menampung sampah sementaranya di tingkat rumah tangga, sehingga sampahnya menumpuk Mas di beberapa titik tempat. Nah itu menjadi satu masalah sosial saat itu. Iya. Kemudian Pak Lurah dengan inisiatifnya, dengan inovasinya membentuk kelompok usaha pengelola sampah tersebut. Kupas. Saat itu namanya Kupasda, kelompok usaha pengelola sampah desa. Seperti itu. Nah, terus kemudian karena pemerintah desa, pemerintahan kelurahan itu tidak bisa melakukan kegiatan usaha, dibentuklah BUMDes sebagai kepanjangan tangan pemerintah desa dalam hal sisi ekonominya, sosialnya, dan juga politiknya. Oh iya, politik. Betul. Kayak gitu. Jadi ada 3 hal ini. Nah, 3 hal ini yang menjadi pilarnya BUMDes juga. Ekonomi, artinya BUMDes itu dapat menghidupi dirinya sendiri, serta menjadi sumber pendapatan asli desa. Iya, betul. Terus kemudian yang kedua sosial, artinya BUMDes ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa sih, karena badan usaha milik desa toh. Iya. Sehingga misi yang dimiliki oleh desa itu menjadi misinya BUMDes juga. Salah satunya pemberdayaan masyarakat. Nah, artinya BUMDes juga harus selesai dalam hal ekonominya, selesai dalam hal sosialnya, dan yang terakhir politik. Artinya BUMDes itu menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat desa. Kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ya, karena mungkin BUMDes itu berkaitan langsung dengan masyarakat desa, sehingga aspirasi yang didapatkan oleh badan usaha milik desa ini lebih lebih cepat gitu mungkin. Iya, betul. Dan nanti hubungan dengan masyarakat nggak sebatas administrasi toh ya, antara pemerintah desa dengan warga. Nggak hanya sebatas bikin kakak, yang kayak gitu. Nikah lagi. Masih perlu tuh. Si Cio udah. Gitu, jadi ya itulah 3 pilar yang dimiliki oleh BUMDes dan filosofi berdirinya BUMDes saat itu. Terus kemudian baru sebenarnya kita fokus Mas dalam 4 tahun pertama ya, 4 sampai 5 tahun pertama itu fokus pada satu unit usaha itu. Sampah, kelompok usaha pengelola sampah, karena benar-benar mulai dari nol, kita belum tahu konsepnya gimana, cara pengelolaan yang efektif itu bagaimana, terus kemudian kebutuhan SDM dan SDA-nya itu seberapa banyak kayak gitu. Nah, terus kemudian kita fokus di dalam satu unit usaha tersebut. Terus pada tahun 2017 baru kita membentuk namanya Kampung Mataraman. Itu aku ikutan itu, Mas. Oh iya, yang bikin logonya ya. Ice Sawan dhisik, Bro. Oh iya. Jadi ya Kampung Mataraman masih lebih tahu lah mungkin ya. Jadi Kampung Mataraman itu dibentuk berdepatan dengan Rembuk Desa Nasional saat itu, yang kebetulan ada di Desa Panggung Harjo ya. Iya. Kayak gitu. Jadi sebuah momen sih. Itu logonya kayak juga. Itu dari Kampung Mataraman unik Mas sebenarnya, karena iya benar. Kupas tadi ya, Kupas, terus kemudian Kampung Mataraman. Artinya di Kelurahan Panggung Harjo ini sebenarnya tidak memiliki bentang alam yang bagus. Iya betul. Nah, ini yang sering diomongin Pak Lurah sih sebenarnya. Cuma jadi, Pak Lurah belum pernah ngomong di podcast. Oh iya, Pak Lurah ditunggu podcast ya. Enggak, Pak Lurah nanti dibikinin ini. Ada program format khusus. Ya. Jadi Panggung Harjo itu tidak memiliki bentang alam yang bagus, tapi dia memiliki, bahkan setiap desa ya, bukan Panggung Harjo itu memiliki bentang sosial. Yang itu sebenarnya sebuah potensi Mas bagi desa tersebut. Nah, Panggung Harjo melalui BUMDes ya, dia menciptakan masalah sosial itu malah justru menjadi keuntungan sosial toh. Malah jadi keuntungan bagi pemerintah desa, bagi warga desa, pemberdayaan dan macam-macam. Kampung Mataraman dengan budayanya di Panggung Harjo itu bisa menjadi sebuah keuntungan juga bagi desa tersebut. Iya betul. Jadi sejak 2017 itulah baru dibentuk banyak unit usaha. Saat usahanya. Itu Kupas. Sekarang deh, sampai sekarang cuma ada 3. Ini efek pandemi sih. Oke. Pandemi. Tapi sebelumnya itu ada Kupas, Kampung Mataraman, terus ada namanya Swadesa, Swalayan Desa. Terus kemudian ada Agro,
Kayak kita punya lahan pertanian yang dikelola oleh warga masyarakat desa. Oh. Terus sama yang terakhir itu ada IO, Event Organizer. Artinya di tahun 2019 itu ada 5.000 orang yang belajar ke Desa Panggung Harjo. Nah itu dikelola oleh BUMDes, di IO nih oleh BUMDes kayak gitu. Karena supaya lebih terorganisir. Karena Betul. waktunya Pak Lurah kan juga nggak banyak toh. Jadi ada manajemen khusus ada untuk manajemen khusus. pembelajaran itu ya. Kayak gitu. Terus ini kan udah setahun lebih berapa bulan ya? Iya, udah bulan Maret waktu itu. Ini udah 1,3 tahun. 1,3 tahun pandemi ini. Gimana kondisi BUMDes Panggung Lestari? Dari awal ya? Awal pandemi itu langsung gimana? Kolaps dulu atau Betul. mati suri sejenak? Jadi memang ya, BUMDes itu berat ya. Berat, bukan hanya BUMDes ya menurut saya. Iya, karena hanya memang BUMDes. banyak apa ya, perusahaan yang juga collab di sana. Malah alhamdulillahnya sampai saat ini BUMDes masih eksis. Dan Itu sebenarnya yang menyelamatkan kita adalah Kupas. sampah lagi. Yang menyelamatkan kita adalah Kupas. Jadi bulan Maret pandemi pertama datang di Indonesia, yang di Depok waktu itu ya. Iya. Ada ibu-ibu Depok yang kena pandemi, satu orang. Terus kemudian pertengahan bulan Maret itu Kampung Matraman sepi, Mas. Iyalah. Nah, terus kemudian ada tutup kan? Sempat tutup. ada wacana untuk ditutup aja nih kayak gitu karena kita melakukan pembatasan sosial, Iya. physical dan social distancing, ya toh? Iya. Ya, waktu itu juga sebenarnya Panggung Harjo kan membuat inisiasi berupa panggung tanggap COVID. Iya. Gitu itu gugus tugas Panggung Harjo itu 1 minggu pas setelah ada kasus pertama di Indonesia itu Langsung Panggung Harjo ya. langsung Gercep banget. Makanya panggung tanggap. Iya. Tanggap COVID. Nah terus kemudian Kampung Matraman tutup di bulan Maret, April, Mei, Juni. Tutup 4 bulan. Yang sebelumnya pendapatan Kampung Matraman itu 300 juta per bulan. 300 juta per bulan sebelum pandemi. 350 juta per bulan. Wow. Nah, terus itu tutup. Itu pendapatannya. Itu pendapatan omset. Ya. Nah, IO nggak ada sama sekali sampai akhir tahun. Sampai bulan Desember itu baru ada satu tamu datang. Yang sebelumnya di tahun 2019 itu ada 5.000 orang yang datang ke Desa Panggung Harjo. Iya, karena ada pembatasan itu, kita mudik juga nggak dibolehin saat itu. Iya. Terus kemudian tidak ada yang datang. Padahal Desember akhir-akhir tahun itu paling ramainya ya. Harusnya, tapi waktu itu yang datang cuma 3 kelompok waktu itu di bulan Desember. Nah terus kemudian agonya juga nggak jalan karena kita kehabisan modal. Sempat nggak jalan. Sempat nggak jalan. Soalnya desanya juga sama karena mereka orang-orangnya bergantung pada pariwisata. Iya, pariwisatanya off. Pariwisatanya off. Mahasiswa mudik dia nggak ada yang beli kayak gitu. Nah tapi kita bisa survive ya tertolong oleh Kupas tadi yang masih berjalan. Terus kemudian di bulan April alhamdulillah itu Pak Lurah alhamdulillah sih saya punya lurah yang hebat ya. Jadi dia punya inisiatif, punya inovasi yang berupa platform seperti platform e-commerce kayak gitu, namanya pasardesa.id. Iya, Pasar Desa. Nah itu juga yang menjadi sumber pendapatan kedua setelah Kupas saat itu. Konsep awalnya kan menghubungkan pembeli dengan warungnya. Betul, menghubungkan pembeli yang sepi ya. Pelanggan yang nggak bisa keluar rumah. Menghubungkan pembeli yang nggak bisa keluar rumah dengan penjual yang sepi. Iya betul. Halnya waktu itu kayak gitu. Nah kita kan di panggung tanggap COVID waktu itu kan melakukan survei. Dari survei tersebut ada 6.000 yang ngisi, 6.000 kakak yang ngisi. 60%-nya Mas itu adalah keluarga yang sangat rentan terdapat COVID-19 dari sisi kesehatannya dan ekonominya. Waktu itu kayak gitu. 20% diantaranya itu tidak terdampak. Ya masyarakat desa yang punya pekerjaan PNS kayak gitu dan macam-macamnya.
Nah, itu seperti itu. Terus kemudian di 20% tersebut itu kita mencoba untuk mewadahi bagi warga masyarakat desa yang masih punya daya beli. Disambungkan menjadi jembatan ke warung-warung yang ada di desa yang sepi. Karena biasanya 20% orang ini itu belinya ya larinya ke Indomaret, Superindo dan macam-macamnya. Nah, bagaimana platform pasar desa ini menjadi wadah bagi warung-warung desa untuk bisa dibelanjakan oleh orang-orang yang masih punya daya beli tersebut, Mas. Gitu itu konsep awalnya, meskipun sekarang udah banyak perubahan ya. Udah berkembang lah. Udah berkembang karena memang ya masanya udah beda lagi. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, terus Kampung Mataraman buka lagi dengan konsep yang new normal, dengan berbeda karena dulu kan prasmanan. Iya. Sekarang delivery. Jadi lebih ke menjaga protokol kesehatan. Iya, betul. Kayak gitu. Terus dalam perkembangannya itu sampai sekarang siasat atau strategi apa sih selain yang disebutkan tadi yang dilakuin oleh BUMDes Panggung Lestari untuk BUMDes ini biar bisa bertahan dan malah berkembang gitu loh. Betul. Prinsipnya sebenarnya satu hal, yaitu reduce cost, mengurangi biaya, atau generating income, mencari pendapatan sebanyak-banyaknya kayak gitu. Jadi bahasanya itu kalau ada uang datang itu dibuka selebar-lebarnya. Kayak gitu kalau ada yang makan gitu. Ketika udah masuk gitu. Tapi kalau mau melakukan pengeluaran itu dikeluarkan sesempit, mungkin dibatasi kayak gitu. Iya. Itu hal yang bisa kayak gitu ya, pola pengelolaan keuangan kayak gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, maksudku prinsip ini harus dipegang oleh para pengurus BUMDes. Cara tadi apa? Efisiensi termasuk ya, mengurangi pengeluaran reduce cost, mengurangi biaya. Secara teknis apa aja yang dilakuin? Kalau kita lebih mengefisiensikan sumber daya manusianya pertama waktu itu. Jadi di holding yang sebelumnya ada, kita kan ada beberapa unit yang itu disambungkan oleh namanya, kalau kita sebutnya holding. Holding, oke. Di atasnya unit itu yang bertugas untuk mengkoordinasi. Nah, dulunya itu ada sampai 10 orangan kayak gitu. Kalau sekarang ada di 2 orang, saya dan sekretaris saya. Dari gitu. 10 ke 2? Dari 10 ke 2. Terus kemudian yang 8 kemana, itu dilimpahkan ke unit-unit yang sebenarnya dia tuh punya sumber pendapatan, Mas. Nah, holding kan nggak punya sumber pendapatan. Iya, nggak ada. Nah, kayak gitu. Nah, salah satu cara reduce cost itu kayak gitu. Jadi, mengurangi biaya sebanyak mungkin, terus kemudian dilimpahkan ke unit supaya melakukan generating income. Nah, betul. Gitu. Karena memang unitlah yang lebih paham dengan melakukan pencarian uang itu tersebut. Iya, betul. Kayak gitu. Ya, banyak hal sih. Selain itu juga memang kita harus bergerak cepat ya. Dalam hal apapun lah. Dalam hal apapun sebenarnya memang harus bergerak cepat. Karena yang tidak akan mati di dunia bisnis itu inovasi, Mas. Iya, betul. Ya kita ngikuti geraknya Pak Lurah itu memang ngos-ngosan. Cuma ya itu yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi ngejar larinya Pak Lurah sambil kita terus berusaha untuk ngejar ngos-ngosan. Tapi kalau kita nggak ngejar, kita diam, lebih ngos-ngosan lagi nanti. Iya, betul. Bisnisnya nggak jalan nanti. Malah tambah ngos-ngosan. Jadi nek dari saya sih, siasatnya adalah strategi tadi yang harus dipahami adalah reduce cost dan generating income. Yang kedua adalah bagaimana kita memunculkan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan masa pandemi saat ini kayak gitu. Termasuk tadi bikin pasar desa.id, terus kemudian kita melakukan transformasi Kupas, meskipun Kupas itu tidak terdampak ya, tapi kita melakukan transformasi Kupas supaya kita lebih continue bisnisnya. Terus kemudian di Kampung Mataraman yang konsepnya berubah. Yang awalnya prasmanan menjadi sekarang order kayak gitu. Iya. Maksudnya ada perubahan di situ dan inovasi-inovasi itu harus terus berjalan, Mas. Mengikuti masa zamannya tersendiri kayak gitu. Jadi perubahan itu ya
harus adaptif lah dengan Harus perubahan, adaptif, menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan. Bisnis itu harus adaptif memang, nggak bisa. Kayak Nokia itu dia nggak mau adaptif itu mati. Yahoo. Ya itu lah banyak hal. Kita banyak belajar banyak belajar dari yang perusahaan gagal. Iya. Supaya kita nggak mengulangi kegagalan itu ya. Tapi kita juga kayaknya perlu tahu juga cerita-cerita. Ini kan BUMDes ya. Gimana kabar BUMN sekarang? Struggling juga jangan-jangan. Datengin Mas ya. Iya tuh. Tapi luar biasa. Terus berarti ketika ada strategi reduce cost sama generating income, berarti butuh pengelolaan keuangan yang kuat banget gitu loh ya. Iya, betul. Itu gimana? Dirimu kan sebagai anak akuntan. Basicmu kan keuangan sebenarnya. Betul. Sebenarnya saya akuntansi UGM, Universitas Gadjah Mada. enggak, canda. Jadi maksudnya lebih gini sih, karena itu kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan. Reduce cost itu kaitannya dengan uang yang pengeluaran maksudnya. Generating income itu kaitannya dengan pendapatan, penerimaan keuangan. Nah, karena keduanya itu berkaitan dengan keuangan, maka yang perlu kita lakukan adalah perbaikan di pola pengelolaan keuangannya, Mas. Itu yang penting pertama. Perbaikan karena memang berproses ya. Oh iya, penyesuaian. Berproses ya. Lebih tepatnya kalau kita menyesuaikan dengan standar yang ada, dengan kebutuhan kita dan dengan apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita analisa dalam laporan keuangan tersebut. Kalau kita mau condong ke dalam laporan keuangan ya, kayak gitu. Jadi ya memang kalau Pak Rudi itu pernah bilang bahwa perencanaan itu 60% sendiri dari satu pola pengelolaan keuangan, ya itu benar. Jadi 60%-nya itu ada perencanaan, tapi dalam perencanaan itu kan ada keuangannya di dalamnya. Iya, betul. Kayak gitu. Kita tidak bisa melakukan perencanaan tanpa adanya data. Dan kalau gagal merencanakan sama aja merencanakan kegagalan. bisa kayak gitu, benar-benar. Kalau yang gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu yang penting sih. Dari saya, maksudnya pola pengelolaan keuangan yang penting adalah bagaimana kebutuhan kita terhadap keuangan tersebut. Itu penting. Terus kemudian berarti ada prioritasnya mana nih? Benar. Ini apakah kita sempat dulu pernah bikin berlangganan jurnal.id. Tapi terus kemudian dengan kapasitas kita saat itu, meskipun kita mampu untuk membayar ya Mas ya, tapi ternyata nggak prioritas. Nggak seprioritas itu, nggak sebutuh itu. Terus kemudian karena yang penting adalah pemahaman terhadap keuangan tersebut, bukan soal bagaimana format keuanganmu, bagaimana ini bisa menghasilkan atau gimana kayak gitu. Nggak ngomongin sampai ke situ kalau kita ngomongin soal pengelolaan keuangan, tapi lebih ke bagaimana logika yang kamu ambil saat melakukan pengelolaan keuangan, saat melakukan pencatatan, saat melakukan pelaporan, kayak gitu. Lebih ke logika akuntansinya masuk ke situ. Nah itu yang penting, pengakuan pendapatan. Ini yang sempat dialami BUMDes ya maksudnya ya. Kita mengakui pendapatan DP saat itu. Tapi ternyata karena pandemi, DP itu harus dikembalikan. Padahal kita sudah mengakui pendapatan tersebut kayak gitu. Nah itu yang salah logika akuntansinya kayak gitu. Nah maksud saya di perbaikan pola pengelolaan keuangan itu di situnya, di mindsetnya lebih ke situ, bukan formatnya bagaimana, terus kemudian nyatetnya piye kayak gitu, enggak, tapi lebih ke mindset pola pengelolaan keuangan itu. Lebih ke situ Mas. Mindsetnya itu ya, jadi soal formatnya bagaimana, pakai aplikasi apa itu ngikuti sebenarnya kebutuhan kita. Jadi pemahaman BUMDes Penggagas tadi itu makanya Excel Mas. Pakai Excel, tapi itu yang lebih bagus daripada jurnal.id saat ini loh ya. Iya. Menurut saya. Dan relatif bisa dipahami oleh semuanya kan. Oleh semuanya. Betul. Jadi sederhana ya. Sederhana, tapi menarik. Tapi untuk menyederhanakan logika itu butuh berapa tahun? Iya sih, jadi proses waktu. Tapi
mungkin kita bisa belajar dari yang udah jadi kayak gitu. Apa yang kamu lihat di kondisi seperti ini, peluang apa yang kamu lihat buat BUMDes sekarang? Aku lebih pengen ngomongin soal potensi yang ada di desa itu bisa ditangkap oleh BUMDes. Oh. Kayak gitu. Jadi dan itu bisa nek dari sisiku maksudnya. Kita butuh pemuda-pemuda yang lebih mau kembali ke desa, Mas. Yeah. Kalau mau nganu ya maksudnya. Berarti momen pandemi ini kayak jadi momen berhenti sejenak, kenali lebih lanjut potensi. Betul, kayak libatin pemuda-pemudanya. Pemuda-pemuda yang ada di desa. Jangan-jangan kita masih punya banyak potensi di sini yang kita nggak nyadar gitu loh. Yang kita nggak tahu ya. Kayaknya kita harus bikin, ya pandemi ini pemetaan bentang lagi. Bentang hidup apa ya. Sih? Bentang-bentang hidupnya itu kayak gimana sih kayak gitu. Betul. 7 bentang itu ya betul. Kayak emang ya kayaknya stop and think. Kita berhenti dulu dan berpikir ulang. Jangan-jangan memang ini momen untuk melompat lebih tinggi. Mungkin. Ya udah deh, dirimu harapan atau pesan-pesan buat teman-teman pengelola desa yang mungkin sekarang sedang menonton video ini. Kalau ada yang nonton. Ya, mudah-mudahan ada yang nonton ya. Adalah. Ya, banyak gini Mas. Nek harapannya adalah nek dari saya adalah niat aja tidak cukup. Niat aja nggak cukup. Kita harus berusaha dan bergerak karena tidak ada perubahan tanpa pergerakan. Jangan lupa doa. Itu urusan dapur. Oke. Ya itu ininya kayak gitu. Jadi, tapi bergerak juga nggak cukup ya, harus ada perencanaan. Betul, makanya kita harus punya niatnya. Iya, niatnya. Makanya tadi niat saja tidak cukup, berusaha dan bergeraklah karena tidak ada perubahan tanpa pergerakan. Tapi kita tidak bisa langsung bergerak, kita butuh niat dulu, kita butuh melakukan perencanaan dulu supaya tidak yang kayak tadi Mas. Kita tidak bergerak menuju kegagalan. Iya, betul. Itu butuh perencanaan. Kalau ada BUMDes lain yang mau ngajak kerjasama gitu, mungkin kolaborasi atau pengen belajar di sini, gimana caranya? Kita terbuka banget karena memang saat ini pola infrastruktur yang Mas sebelum masuk ke situ ya, ada 5 infrastruktur yang kita pegang. 5 infrastruktur. Infrastruktur politik, artinya kita harus selesai di dalam urusan legalnya. Iya, betul. Iya toh. Terus kemudian infrastruktur sosial, artinya BUMDes ini menjalankan misi sosial dari pemerintah desa. Itu juga harus selesai. Dan ini harus urut 5 infrastruktur ini. Terus kemudian yang ketiga adalah infrastruktur ekonomi. Kita harus menghitung seberapa untung kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Terus kemudian yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, itu kita membutuhkan teknologi. Dan yang terakhir, puncak dari semua infrastruktur ini adalah infrastruktur pengetahuan. Bagaimana kita mengumpulkan pengalaman yang kita punya menjadi satu pengetahuan yang utuh. Nah, disitulah sebenarnya semangat kolaborasi kita dengan BUMDes yang lain kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa datang ke sini langsung, atau sebenarnya kita sangat terbuka maksudnya. Kita sangat terbuka. Di bulan ini aja kita sudah kedatangan, ini tanggal 8 ya syutingnya ya. Iya. Tanggal 8 kita sudah kedatangan 5 tamu dari desa-desa lain. Mulai ramai ya? Mulai ramai, karena ini juga masa akhir tutup buku. Iya. Dan orang udah terbiasa dengan protokol-protokol Udah kesehatan itu ya? terbiasa dengan protokol-protokol kesehatan. Alhamdulillah udah jalan lagi kayak gitu. Nah, kita sangat terbuka dengan kalau mau belajar ke sini, karena kalau misalnya ada yang mau belajar ke sini, justru sebenarnya yang belajar itu kita. Yang aku bilang tadi, puncak tertinggi dari semua infrastruktur ini adalah infrastruktur pengetahuan, yaitu mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang ada menjadi sebuah pengetahuan yang utuh. Nah, pengalamannya nambah, artinya pengetahuannya itu semakin utuh, Mas. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu yang kita pegang saat ini. Jadi semakin banyak yang datang, justru yang banyak belajar itu kita, bukan ya mereka juga belajar, kita sama-sama belajar kayak gitu. Ya pokoknya langsung datang ke sini. Betul. Atau hubungi di sini.
nama di bawah ini atau di deskripsi. Di sinilah. Pokoknya itu aja dulu bro. Ya siap. Mungkin kita ngobrol di lain tema. Di lain tema, lain kesempatan, lain tempat. Di podcast di sini direktur. Iya, podcast isinya direktur. Mohon maaf sebenarnya saya juga ada Pamit sekalian deh gitu. Channelnya Yayasan Sanggar Inovasi Desa ini nanti diupload di sana loh. Iya dong. Jadi podcast isinya direktur itu yang banyak menunggu Tapi nggak ada. Itu karena kita para direktur itu sibuk gitu sebenarnya. Iya, jadi lagi padat banget. lagi padat banget jadi nggak sempat untuk podcast. Ini sampai masih pun datang ke kantor. Iya. Ya udahlah. Udah gitu. Thank you bro. Sama-sama. Semoga BUMDes Panggung Lestari semakin lestari. Amin. Semakin jaya, semakin berkembang dan bisa terus membantu BUMDes-BUMDes lain. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah Sobat Desa menonton tayangan ini. Sobat Desa semuanya. Semoga teman-teman di rumah juga sukses semuanya. Amin. Sampai bertemu lagi di podcast Desa berikutnya. Bye-bye.